Tapi kalau Nabi Muhammad SAW setelah hijrah, orang-orang banyak mendukung dia, menjadi pengikut dia, ya otomatis kan mereka harus punya kekuatan militer karena ada ancaman dari orang Quraisy yang di Mekah gitu. Quraisy itu. Quraisy, Arab Quraisy, suku Quraisy gitu. Penyembah berhala, penyembah. Ya. Tapi ketika sudah ditaklukkan Mekah, orang-orang Quraisy yang tadinya memusuhi Nabi dikasih pilihan, lo mau jadi Muslim atau lo mau keluar dari sini? Karena Mekah ini kan kota suci, tidak boleh ada orang kafir di dalamnya. Jadi mereka dikasih pilihan, mau jadi Muslim, syahadat, nggak jadi Muslim silakan keluar, nggak dibunuh. Nggak dibunuh? Nggak ada yang dibunuh. Ada 1-2 orang yang dibunuh. Itu orang yang melawan, tapi yang melawan utusan sebelum Fatu Mekah. Bukan pada waktu Fatu Mekahnya gitu. Maka tata cara perang ya Pak ya. Itu ada adabnya juga. Ada di dalam Islam diajari kalau perang nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh anak, nggak boleh nebang pohon, nggak boleh ngerusak rumah ibadat orang lain. Aturannya gitu. Baca 1 Samuel 15:3. Gimana tuh perangnya? Keledai dibunuh, kambing dibunuh, unta dibunuh, laki dibunuh, wanita dibunuh. Yang nggak boleh dibunuh apa? Hanya wanita-wanita yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Taunya dari mana Pak? Gak tahu zaman dulu apa ada yang ngetes kali ya? Ya, yang jelas diambil semua lah itu. 1 Samuel berapa? 15:3. Oh bukan buat gua. Ini tadi apaan ya? Apa? Aku baru lihat ya ini. Ini New American Bible itu Bible-nya orang Katolik Amerika. Tahun Itu tahun ya kalau nggak salah 1970. 70. ada Nah ini, bedanya. Ada bedanya juga sama ini ya. Nah gini bedanya gini. Ini kan Katolik. Ini juga Katolik nih yang tebal nih. Tapi kan ini ada studi, ada catatan pengantarnya. Yang Katolik itu 73 buku atau kitab. Perjanjian lama kan 39, perjanjian baru 27, ditambah lagi 7 kitab-kitab Deuterokanonika. Yang Protestan menolak yang 7 ini. Jadi kan ini 73 kitab, ini 66 kitab. Oke. Makanya tebel ya. Ya. Kristen Ortodoks ini isinya 78 kitab. Kristen Ethiopia ini isinya 81 kitab. Nah, jadi kalau dikatakan firman yang menjadi buku, menjadi kitab, berarti urusannya kan belum selesai nih antara Katolik, Protestan, Ortodoks dan Ethiopia. Nah ini yang membedakan. Jumlah kitab-kitabnya. Kalau ini ada kitab-kitab kayak ini nih, pernah baca nggak? Nggak ada kan? Nggak pernah baca kan? Nah ini dah gue pengen tahu bedanya. Hah? Ini gue pengen tahu bedanya apa. Nah ini jumlah-jumlah kitab-kitab ini yang tidak ada di dalam apa namanya Protestan. Protestan paling dikit berarti. Protestan paling dikit 66. Sekarang untuk masalah kitabnya kekristenan belum beres, gitu kan? Ada yang 81, ada yang 78, ada yang 66, ada yang 73. Untuk kitabnya, berarti kan belum beres, belum selesai kan? Untuk konsep ketuhanannya ada Trinitarian yang percaya Trinitas, ada Unitarian yang tidak percaya Yesus Tuhan. Yesus hanya ciptaan, dia lebih mulia dari malaikat, tapi dia bukan Tuhan, kata Unitarian. Ada Kristen Oneness yang bilang bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi bukan 3 pribadi. 3 kelompok yang berbeda ini sama-sama dikatakan Kristen, tapi konsep ketuhanannya kan beda-beda. Berarti konsep ketuhanan Kristen kan belum final juga, belum seragam, belum lagi nanti Mormon yang menolak Trinitas juga, Tuhannya 3. Nanti ada lagi yang urusan dengan Triteos, ada juga itu ciptaan baru orang Amerika yang ciptain. Jadi konsep ketuhanan Kristen dengan melihat begini kan belum selesai, ya kan? Kitabnya juga belum selesai, jumlah kitabnya beda-beda. Sebenarnya sih mungkin ini sih ya finalnya, tapi keberagaman kepercayaannya iya memang ya macam-macam. Bukan final ya, yang mungkin yang dibilang paling akhir yang Protestan, karena mereka menganggap kitab-kitab yang ditolak sama mereka itu bukan firman Tuhan atau isinya hanya sejarah gitu. Tapi itu kesimpulan mereka sendiri ya. Iya kan kelompok masing-masing. Kan Bible-nya Kristen itu tinggal tergantung siapa yang mau pakai untuk siapa gitu.
Kalau ini gimana? Gitu ya. Iya. Tapi saya Queen James ya. Kok pulang? Lu meeting? Setengah 1, buset, gue kira setengah 11. Astaga. Hai kok. Silinder ya, Kak? Ini kok Queen ya, kok bukan King? Karena itu ya. Ini sebenarnya dari King James Version. Baik, bisa dibaca nih di depannya. Cuman King James itu dari Inggris itu adalah dia seorang bisex. Dia menikah dengan seorang wanita, tapi dia juga seorang gay. Nah, sama teman-teman gaynya dia dipanggil Queen James. Si King James. Iya, si King James itu dipanggil Queen James sama teman-teman gaynya. King James itu Inggris ya? Inggris. Jadi kitab ini dibikin apa? Beberapa ayat diedit untuk menghindari misinterpretasi tentang homofobik gitu. Kenapa King James ya kok, sorry? Kenapa King James version? Kenapa diambilnya King James? Karena King James yang memerintahkan penerjemah-penerjemah untuk menerjemahkan dari kitab berbahasa Yunani ke bahasa Inggris. Oke. Yang memerintahkan tuh King James, makanya disebut King James Version. Setelah ada King James Version nanti ada New King James Version. Iya. Atau ada apa ya? Ya, New King James Version itu yang merevisi terjemahannya. Gitu. Yang direvisi ada Terjemahannya aja. terjemahannya aja, tapi nggak yang beda-beda banget isinya. Enggak. Kalau yang membedakan atau yang melakukan atau yang memuat ayat-ayat yang apa dianggap dari naskah-naskah yang paling kuno itu yang ini. Mana ya? Oh ini. Ini namanya Revised Standard Version. Ayat yang tadi 1 Yohanes 5 itu di sini nggak ada. Ini namanya New International Version. Ini juga tidak memuat ayat yang ada tanda kurungnya tadi itu. Oh, yang nif itu ya? Iya, NIV. New International Version. Ini yang dianggap penerjemahan bahasa Inggris paling bagus. Kalau yang King James Version itu bahasa Inggrisnya masih menggunakan sastra Inggris zaman dulu gitu. Kalau ini udah baru. Jadi dua Bible ini menerjemahkan dari manuskrip yang paling tua, yang lebih dekat kepada narasumber. Tapi nif sama ini lebih lama nif ya dibanding yang ini ya? Dibanding yang mana? Yang ini. Oh, kalau yang NIV udah cukup tua juga, dari tahun 70-an juga. Kalau itu 74. Beda dikit ya? Beda dikit. RSV dari mulai 1881, kemudian ada lagi yang 1952. Ini juga ada yang 19 nih. Ini 1952 nih. RSV. Ini sama dengan ini. Itu isinya beda-beda tuh. Hampir keseluruhan sama, tapi mereka tidak mau memuat ayat-ayat yang dianggap palsu gitu. Yang ini. Yang ini, sama yang ini juga. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi tuh di sini nggak ada. Oh, ditungguin nggak jadi meeting tuh. Tahu nih jadi meeting nggak nih? Ayo dong, sebentar aja. Enggak, sekarang Intan gimana? Mau closingnya mau bagaimana? Mau pikir-pikir dulu atau mau memutuskan masuk Islam? Belum. Tapi Silakan. apa ya? Mungkin sisi open minded aku lebih kayak accepted dulu. Oke. Nggak apa-apa. Ya. Nanti gitu. Silakan Nanti deh. kalau misalnya aku pasti ada pertanyaan aku Boleh. chat kode Boleh. Langsung sini juga boleh. Jadi maksudnya mau rawat jalan gitu ya? Rawat jalan. Oh, no, ya rawat jalan. Ada yang begitu. saya. Cowok datang sini ngobrol 2-3 jam. Ya udah dia mau pikir-pikir dulu ketemu rawat jalan gitu. 2 minggu datang lagi sadat sini. Ada yang begitu. Ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan. Iya, komunikasi terus. Iya. Ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan, ada yang 2 hari, ada yang 2 hari. 1 hari malah. Ngobrol di sini 2 jam, Tapi pulang mungkin besoknya datang sebelumnya lagi. mungkin dia mempelajari. Ya, rata-rata orang kalau sudah menerima tapi belum berani masuk Islam itu karena hanya pikirin keluarganya aja. Ya kan? Kayaknya iya tuh. Kayaknya iya. Takut dengan keluarga, takut dibuang. Takut dibuang. Sorry. Kenapa dia ke saya sih? Logikanya sudah menerima. Ibu bapaknya. Tapi masih takut dengan keluarga. Itu banyak rata-rata Tapi itu. strong ya. Strong kan?
Ya, ini saudaranya banyak. Oh iya. Gantinya banyak. Saudaranya semua saudara. Emang kokonya sampai sekarang? Kuat. Emang kokonya sampai sekarang. Koko ini. Koko ini. Itu emang dibuang ya, Bel? Itu Tapi memang kebanyakan kendala itu memang keluarga tuh ya sebenarnya. Rata-rata kalau nggak keluarga, jabatan sosial, Keuangan. keuangan. Ya gitu ya. Kalau keluarga gimana Mbak? Kalau keluarga, maksudnya udah ada omongan lagi belajar Islam gitu. Dikit Anggapannya yes. cerita aja soal Oh, ini. cerita doang. belum berkeluarga. Tapi mayoritas Kristen sih dia. Nggak ada Muslim. Apa juga yang pertama? Nggak, kalau Kodoli kan bapaknya kan, papanya kan udah masuk Islam kan. Kalau dia kayaknya dominan Kristen dan ada Islamnya. Siapa? Keluarga dia Hmm. nggak ada yang masuk Islam. tapi Oh, masih Kristen. ya nggak apa-apa, kenapa emang? Jadi yang pertama ya aku. Ini jadi yang pertama. Yang jelas, negara Republik Indonesia menjamin hak secara penuh kepada setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi orang tua pun tidak bisa melarang anak untuk memilih agama tertentu gitu. Siapapun. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Orang tua nggak bisa ngelarang anak untuk memilih agama yang diakui di Indonesia, nggak boleh. Kalau dia sampai melarang, terus kemudian disekap, dikurung dan semacam, itu anak bisa lapor polisi, bisa ditangkap itu orang tuanya. Ada yang dipasung katanya. Ada, gitu. Sampai begitu ada. Iya. Kalau misalnya diusir apa segala macam, kita sediain penampungan. Orang udah besar ngapain penampungan kok. Nah iya makanya, setelah apalagi udah mandiri. Gitu. Kecuali masih kuliah ya. Nah, kalau yang kemarin dikurung itu masih kuliah. Tapi BBM Akhirnya dibebasin dan diusir. ya udah nggak mau tahu orang tuanya. Tapi dibebasin dari Dibebasin. Jadi akhirnya diambil sama Molat Center Yogyakarta. dibina di sana berarti. Oke, si Mbak ini full time di sini. Oh full time dia. Full time. Dia manajer pribadi saya dia. Oh, Asik. tadi manggil kita ke bawah siapa? Tadi ke bawah iya, Oh, beda. udah pulang. Oh Suci. Jadi kalau untuk urusan konsultasi seperti ini janjian sama Suci. Tapi kalau mengundang kajian janjiannya sama dia gitu. Negonya sama dia gitu maksudnya. Nego Kadang kan dia Cina gitu kan. Oh iya. Nggak tahu bahasa Inggris gitu kan. Cina itu nggak sadar. Cina. Cina lo gitu. Nah kalau di Islam tuh gini Intan. Di Islam nih ya. Kita tahu bahwa setiap manusia yang lahir itu kan nggak bisa milih jadi orang apa. Bisa kan milih jadi orang Cina? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu adalah takdir yang sudah ditetapkan untuk Intan. Ya kan? Setiap manusia yang lahir juga dia sebenarnya fitrahnya Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ketika dia sampai nanti masuk Islam, ya dia kan bisa dikafirkan sama orang tua, bisa jadi Kristen, Yahudi atau Majusi kan sama orang tuanya. Tapi ketika dia besar, tahu Islam, menerima Islam, masuk Islam, dia sebenarnya kembali ke fitrahnya. Ya pernah denger sih. Ya. Iya. Kalau hanya masalah ketakutan karena keluarga nanti saya begini-begini, itu sebenarnya ya kebanyakan sih memang begitu ya. Tetapi harusnya bisa mengatasi gitu. Jangan takut apa yang belum terjadi gitu. Tidak semua apa yang ditakutkan terjadi. Tidak semua. Ada yang terjadi tapi juga banyak yang tidak terjadi. Ya, udah ada garisnya. Rata-rata takutnya sebentar. Iya cuma sebentar. Dan orang tua biasanya responnya ya wajar lah ya kalau anak beragama dengan agama yang beda dengan orang tua, mereka marah wajar. Sering orang tua ngomong begini, kamu udah dilahirin, udah digedein, udah disekolahin, giliran udah gede bisa nyari duit sendiri, meninggalkan agama orang tua. Itu tidak tepat. Gak ada agama orang tua. Agama yang diakui nama negara gitu. Kalau berbeda dengan agama yang dianut orang tua, iya nggak apa-apa. Tapi kan bukan berarti harus berpisah, harus bermusuhan, kan enggak. Kan setiap agamanya kan mengajarkan kebaikan. Bahkan kalau balik ke Bible lagi, kan kasihilah musuhmu. Ya kan? Kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri, pernah nggak? Cobain yuk. Mau cobain nggak? Gitu. Sering nyobain nih. Belum pernah saya cobain. Saya waktu itu nawarin, banyak orang yang datang sini, orang Kristen, anak muda, saya kasih ayat itu. Ada nggak di Bible kamu? Ada. Mau cobain nggak? Saya bilang.
tangan saya udah begini, enak aja gitu. Minum racun kok. Iya, Pembuktian minum racun. Kalau minum racun itu saya selalu bilang jangan ngikutin ayat itu karena itu ayat palsu. Tadi kan udah baca sendiri ada tanda kurungnya kan, berarti itu ayat tidak otentik. Minum racun itu. Iya, Markus 16 ayat 18. Yang tadi ada dalam kurung di antara ayat 9 sampai 20. Itu kan ayat dianggap ayat sisipan. Jadi saya bilang sama lawan debat saya, Pak, jangan minum racun gara-gara ayat ini, saya bilang gitu. Kenapa? Karena ayat ini tidak asli, saya bilang gitu. Perkosa. Banget diperkosa tadi kan. Kayaknya bau-baunya kok nggak dibukain pintu. Ya udah tidur di mobil sih. Asyhadu. Fitrah Fest. Kita mau bikin Fitrah Festival. Event yang mengajak orang untuk kembali ke fitrah manusia. Fitrah manusia adalah Muslim. Sebagai orang yang kalau saran saya, ketika Intan sudah menerima yang namanya kebenaran dalam Islam dan sudah bisa meninggalkan doktrin lama, jangan tunda-tunda. Karena kita tidak pernah tahu hidup sampai kapan. Ya kan? Ketika hidup tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak menyembah Tuhan yang satu, rugi gitu. Rugi besar gitu maksud saya. Banyak orang yang sudah sampai sana menyesal, pengen balik lagi tapi nggak bisa. Sampai sana. Sampai akhirat maksudnya, yang sudah meninggal maksudnya. Mereka tahu gitu dan mereka tidak istilahnya menerima kebenaran Islam, rugi kan? Mereka pengen balik ke dunia, hidup lagi jadi Muslim, tapi kan udah nggak bisa kalau udah kesana. Tapi yang kesaksian orang Kristen yang dibawa ke surga neraka itu gimana? Saya pengen nanya, travel agentnya apa? Kalau di Muslim nggak ada yang kayak gitu ya? Nggak ada. Ini loh maksudnya loh. Ketika sebuah kitab yang disebut dengan kitab suci, Tapi berubah-berubah nggak suci lagi. bukan berubah lagi, ada sisipan, ada tambahan, sisipan, pinjaman lagi malah. Pinjam nggak dibalik-balikin gitu. Ada kata pinjaman ya? Ada, Oh iya, aku pernah nonton. ada. Udah kok bisa aja. Kalau mau 2 jam lagi nggak apa-apa. Nah, apakah bisa disebut sebagai kitab suci kalau sudah ada campur tangan manusia? Sudah ada pemikiran agama yang dijadikan agama? Kan nggak bisa lagi disebut sebagai kitab suci. Walaupun di dalamnya masih ada kebenaran, tapi kan sudah tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Lagi pula gimana bisa disebut kitab suci? Kok nggak ada teks aslinya, semua terjemahan gitu. Ya. Kalau aku bilang cici, better syarat. Sekarang mumpung cici lagi apa sih? Udah oke lah gitu. Sudah menerima. Keluarga bisa nanti pelan-pelan. Tapi nggak ada paksaan loh, nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Oh, kira udah mikir dari tadi. Udah tahu coba. Apa ya? Hah? Apa ya? Ya susah sih maksudnya mengganti. Cuma beban keluarga sebenarnya tapi. Enggak juga sih. Aku ada pengalaman pribadi jadi agak susah. Cuma aku akuin sekitar 20% nih. Kan aku masih suka ibadah online tiap minggu. Jadi habis denger yang video-video Kodoni tetap ibadah tapi 20% tuh kayak aduh Alkitabnya aja Begini. nggak konsisten gitu. Aku akuin. Iya. Jadi sedikit ada rasa kecewa gitu. Tapi untuk kayak ganti gitu kayaknya aduh. Loh, gini, sebentar ya, sorry ya, mohon maaf ya. Islam kita nih tidak meninggalkan Yesus. Justru kita lebih mencintai Yesus. Kita menempatkan Yesus pada tempatnya, yaitu seorang hamba Allah, utusan Allah. Kalau Kristen malah justru apa? Meninggikan derajat Yesus segitu tingginya sampai jadi Tuhan. Sempet sih ya. Terus tadi kan juga bukannya nggak boleh jadi Kristen tapi kamu jangan nyembah Yesusnya. Aku kayak iya juga sih gitu. Karena aku perhatiin nih kalau ibadah online, aduh ya bener juga sih kok Yesus Iya. terus. Gitu. Betul. Cuma memang aku dalam kayak hari Minggu tuh kan kadang namanya manusia merasa kosong. Ya. Aku nyari kedamaiannya ya itu. Nah, gitu. gini Cuma, sekarang mau nggak saya kasih tahu rahasianya? Manusia akan merasa tenang dan damai ketika otaknya seluruh otaknya terisi dengan darah dan oksigen. Otak manusia, ini kata Dr. Aisyah ya, otak manusia kalau kita berdiri seperti ini biasa, bekerja dan segala macam, darah dan oksigen itu hanya sampai level sini, nggak sampai full semua ke sini. Caranya sampai full ke sini gimana?
Mau tahu nggak caranya? Sujud seperti Yesus. Ikuti Yesus. Itu menurut ilmu pengetahuan loh. Ada yang namanya neuron system di otak yang 100.000 berapa gitu ya? Iya. 100.000 cabang gitu yang juga memerlukan darah dan oksigen yang cukup. Kalau orang pinter tapi dia nggak pernah sholat, dia menyia-nyiakan kepintaran dia. Ya. Tapi kalau orang pinter mau sholat, wow itu orang yang beruntung banget. Karena selain dia pinter, dia juga otaknya jadi tenang dan damai. Begitu. Aku perbedaannya itu sih, karena denger gini yang dulunya aku kayak aduh ogah banget deh denger Muhammad dan Islam. Nah sekarang udah mulai kayak si Adi kan suka nonton TikTok Islam gitu soal sejarah apa sih Muhammad gitu, aku agak mulai mau denger kok. Karena satu hal yang aku akuin, aku agak salutnya sama Al-Quran tuh ternyata lebih detail. Kata Adi tuh Al-Quran tuh sebenarnya apa ya, knowledge, fakta, history, dan bahkan ada beberapa peristiwa sama kayak kita tapi lebih detail. Jadi aku lebih mau ngedenger yang tadinya benci banget jadi kayak denger deh gitu. Paling itu sih yang aku akuin ada perubahan. Tapi Quran itu bukan buku sains pengetahuan, bukan buku sejarah, bukan buku catatan sipil gitu, bukan juga. Quran itu adalah buku sains, SIGNS, sains, tanda-tanda. Jadi Quran itu adalah buku yang istilahnya pesan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan manusia menggunakan cerita-cerita nabi-nabi yang sebelumnya untuk digunakan buat manusia refleks gitu, merenung gitu. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu menghamba kepada yang menciptakan kita. Menghamba itu apa sih? Ya berserah diri gitu. Disuruh sholat ya sholat. Gunanya sholat buat apa? Buat kita, bukan buat orang lain. Kita sholat nggak sholat, Allah tetap Allahu Akbar. Puasa gunanya buat apa? Ya buat kita juga. Bahkan medis saja bisa nyuruh kita puasa kalau kita punya penyakit tertentu kan. Zakat juga buat siapa? Ya buat kita juga buat orang lain gitu. Jadi apa yang diperintahin di dalam Islam itu bukan buat orang siapa-siapa kecuali buat kita. Kita yang melakukan kita dapat untung gitu. Jadi yang menciptakan kita kan pasti lebih tahu kita butuh apa. Manusia itu diciptakan butuh sholat. Kenapa? Di dalam sholat ada sujud. Dengan sujud orang pikiran tenang, otak tenang, dan selalu mengingat penciptanya. Itu maknanya gitu. Bukan cuman pamer-pameran apa istilahnya sholat gitu, bukan. Zakat juga pasti ada hikmahnya. Orang-orang yang membutuhkan, orang fakir, orang perjalanan, janda-janda itu diberi zakat. Ya itu memang sudah yang merancang Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan dari zaman Bani Israel, disempurnakannya di Islam gitu. Kalau pergi haji kan kewajibannya yang cukup sekali, itu pun kalau mampu gitu. Kalau nggak mampu kan juga nggak wajib. Masih banyak amalan-amalan lain yang bisa punya pahala seperti haji. Gini Ci, pikirannya gini aja, Cici bilang 1 minggu sekali gitu yang Cici merasa jadi keisi lagi, enak lagi. Ini setiap hari. Kalau Islam 5 kali sehari sholatnya, mau nambah pun boleh dengan sholat sunnah. Nyamannya Gimana kurang tenang gitu. Jadi kita nggak pernah kosong. Nah, Komunikasi. justru kalau Islam itu tidak bisa dia disebut Muslim kalau dia tidak beriman kepada Yesus. Sampai begitu coba. Jadi setiap Muslim punya yang namanya rukun iman. Rukun imannya apa? Percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Percaya kan? Beriman kepada nabi, kitab-kitabnya. Ya, jadi kita juga mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Baru kita percaya kepada nabi-nabinya. Kita juga percaya kepada hari akhir atau kiamat nanti. Percaya kan? Kristen pasti percaya gitu. Yang terakhir kita percaya pada qada dan qadar, takdir tadi itu. Ada takdir yang mutlak, ada takdir yang bisa diusahakan. Mau pintar, belajar gitu. Mau sukses, kerja keras. Tapi kan kita nggak bisa milih mau lahir jadi orang negro atau mau jadi orang Amerika, kita nggak bisa milih. Yang ada manusia diciptakan secara bersuku atau beras-ras itu untuk apa? Untuk saling mengenal dan berkasih sayang. Jadi kalau ini satu lagi nih ya, di Quran sudah terbukti benar dengan segala macam ayat yang berhubungan dengan sains. Ketika Quran ngomong begini, setiap manusia yang sebelum dilahirkan dia sudah bersadat.
sudah bersyahadat bahwa mereka bersaksi bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala sebelum jadi manusia, roh dan jiwanya. Ketika sudah jadi manusia, dia udah dilupakan. Kalau dia lahir di keluarga muslim, ya dia jadi muslim terus, dia bersyahadat terus. Tapi ketika orang tuanya kafir, dia dikafirkan, dia udah lupa. Semua manusia udah lupa bahwa dia dulu pernah syahadat gitu. Ketika dia dikafirkan, ketika dia bersyahadat masuk Islam, ya itu sebenarnya orang itu bersyahadat ulang sebenarnya. Mensyahadatkan ulang apa yang dulu kita pernah syahadat di alam ruh gitu namanya. Esensinya itu kan begitu. Kita nanti jadi tahu kita berasal dari mana, kita di dunia sekarang suruh ngapain, dan kita akan pulang kemana. Quran tuh ini cuma begitu doang. Bukti bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah adalah Quran. Di Quran dijelasin semua manusia tercipta dari apa dan segala macam dengan segala sifatnya. Di situ. Nanti bisa belajar pelan-pelan. Sarannya Melisa tadi kalau mau syahadat dulu, benar kenapa? Karena kalau kita kan masuk universitas, ya mau daftar di universitas, kita pengen punya title dari universitas itu, kita belajar dulu baru daftar atau daftar dulu baru belajar di universitas? Daftar dulu, baru kita bisa belajar yang di dalam universitas itu kan, baru kita bisa dapat certificate of universitas itu. Gitu. Nah Islam tuh begitu. Nah yang kita tadi bicarakan itu kan hanya membuktikan bahwa Bible yang dipercaya oleh Intan selama ini itu banyak kekurangan, banyak kejanggalan. Buktinya udah saya tunjukin semua. Dan konsep ketuhanannya bagaimana, konsep keselamatannya bagaimana, yang mana kita bisa melihat dengan jelas bedanya Yahudi, Kristen, dan Islam. Gitu. Nah, Yahudi ada benarnya, tapi juga mereka ada kurangnya. Kristen lebihnya mungkin hanya di dalam bermasyarakat, mereka baik dan segala macam. Tetapi kekurangannya adalah mereka menyembah Tuhan yang salah gitu. Islam semuanya diatur, dari manusia itu lahir sampai mati, dari manusia itu bangun tidur sampai tidur lagi. Semuanya udah ada aturannya. Dia pergi ke langit. Sampai masuk kamar mandi aja ada aturannya. Tapi kalian semua belum dapat menanggungnya. Yang tadi yang Parakletos itu tadi. Tapi kalian semua belum dapat menanggungnya. Yang tadi yang Yohanes. Di perjanjian baru ada nggak hukum untuk bermasyarakat, bernegara, ada nggak? Cuma itu aja sih, kayak mesti menaati. Yesus bilang harus mentaati pemerintah kan. Pemerintah yang mana? Yang dia Pemerintah bayar penjajah, pemerintah yang kita bangun sendiri? Yang dia suruh bayar pajak itu. Ya, itu kan penjajah. Paulus bilang pemerintah tuh yang menciptakan berasal dari Allah. Berarti kalau saya penjajah, saya bawa Bible, datang ke bangsa yang belum merdeka, saya kasih buku, kasihlah musuhmu. Bangsa yang belum merdeka itu dikasih buku, kasihlah musuhmu. Musuh gua kan lu gitu. Kenapa gua harus mengasihi lu gitu? Padahal penjajah gitu. Itu yang nggak logis. Hukumnya kelihatan bagus, tapi karena saking bagusnya nggak bisa diterapkan. Jadi itu yang dipakai oleh kolonialisme untuk mengkristenkan bangsa-bangsa yang lain. Karena terlalu bagus itu disebut dengan too good to be true gitulah. Nggak bisa masuk ke dalam sistem peradilan. Bisa nggak di dalam pengadilan kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri? Nggak bisa. Hukum dari Allah maksudnya. Jadi hukum